الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب
وكثير من الناس وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله ومن يهن الله فما له من مكرم فما له من مكرم إن الله إن الله يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا هذان خصمان اختصموا في ربهم في ربهم فالذين كفروا والذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصب من فوق رؤوسهم الحميم. Terjemahkan 19. Inilah dua golongan mukmin dan kafir yang bertengkar. Mereka bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka bagi orang kafir akan dibuatkan pakaian-pakaian dari api neraka untuk mereka. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita berada pada posisi grup yang amanu insyaallah ya. Amin. Terus kita istiqomah ya dalam kondisi apapun kita harus mempertahankan akidah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai tertipu, tergoyahkan ya. Karena mungkin ada karena disebabkan kemiskinan atau jabatan ataupun pasangan ya yang akhirnya pindah keyakinan ya. Dan naudzubillah ya, di dunianya belum tentu senang bahagia, di akhirat tadi apa Bu? Dua siksaan tadi apa ya? Iya. Bajunya dibuat dari apa? Api neraka. Naudzubillah ya, disiram rambutnya, kepalanya dengan Air yang mendidih. pernah megang air mendidih? Pernah. Matang langsung ya Bu ya. Itu baru setengah menit, belum lagi baru 1 detik ya Bu ya. Naudzubillah. Maka sering-sering kita merenung Ibu ya. Kehidupan kita bukan saja di dunia ini ya. Dan perlu diingat, kehidupan di dunia ini adalah mata'un qalil, banyak dalam ayat ini. Kesenangan yang amat semu dan sementara, sedikit. Kalau itu sedikit banget. Dunia itu nggak ada orang seumur hidup itu senyum tenang terus, sehat terus. Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Mungkin senangnya nggak tahu ya, coba ibu-ibu bisa jawab ya. Orang baru beli mobil 3 miliar karena tetangganya beli mobil yang mungkin 2 miliar, dia harusnya beli 3 miliar lebih ya. Belinya itu bukan karena kepentingan kebutuhan, tapi karena apa? Gengsi ya, nggak tahu duit dari mana. Dia beli Bu, langsung taruh di depan rumahnya, dia buka pintunya, dia duduk. Senangnya itu waktu kapan kira duduknya itu? Berapa lama senangnya itu?
Sebentar Pak mungkin duduk, wah cuma kayak gini doang rupanya. Kan begitu mungkin ya Bu ya. Iya. Tiba-tiba dapat surat cicilan belum bayar, wah puyeng, nggak bisa tidur ya Bu ya. Iya. Nah, jadi jangan sampai terlena kita dengan dunia ya Bu ya. Maka bersyukur Anda kita semua diingatkan oleh Allah, diberikan hidayah ya. Liburannya itu ke masjid itu luar biasa loh Bu. Luar biasa banget, tempat yang tenang, indah. Masuk masjid langsung hati Adem. pikirannya apa Bu? Aduh. Iya, belum apalagi ketemu teman-teman, wah paling enak Bu. Iya. Beda di tempat lain ya Bu ya. Iya. Benar, beda banget. Masuk ke masjid dulu rasanya dunia seolah-olah milik kita bersama. Jangan berdua nanti marah yang lain nanti. Betul Bu ya. Jadi ini ya. Saya baru lihat nonton video klip, ada orang yang ada di Indonesia tuh. Dia awalnya benci banget dengan Islam. Benci banget dengan Nabi Muhammad, apalagi yang katanya menurut dia itu suka perempuan lah apa ya. Iya, selalu kayak gitu. Pokoknya benci banget itu. Iya. Tapi karena dia ngeliat temennya itu tenang, teman sekerja di restorannya di Jakarta itu, dia kok kayaknya orangnya beda, lain dari yang lain ini orangnya. Sabar, diapain aja kok dia kok tenang ya. Malam-malam orang pada ngorok dia bangun gitu Bu ya. Kemudian sembahyang nggak ketinggalan. Akhirnya dia mimpi. Kemudian ya macam-macam lah mimpinya yang bagus-bagus ya, ada nur apa. Nah ini dia malah menjadi muslim yang taat ya, setelah dia masuk Islam ya. Dia meniru orang nih karena tenangnya ini, karena sholawatan, baca Quran, dan itu memang benar gitu ya. Kalau aku baca Quran langsungnya dunia ini nggak ada masalah ya, jadi pengaruhnya sampai ke situ ya. Dan akhirnya dia setelah memperdalami Islam, oh ternyata Islam itu agama yang the best ya. Gak boleh main sembarangan perempuan, gak boleh nipu, gak boleh nyakiti, sedikit ngomong satu kata aja gak boleh. Nah sampai gitu dia Bu. Iya. Ini dia malah justru menjadi muslim yang taat, yang sebelumnya menjadi pembenci yang apa? Islam. Yang akut. Ya, pembenci Islam yang akut setelah kayak Sayyidina Umar itu. Iya. Nah makanya ibu-ibu belum tentu orang yang benci banget dengan Al-Quran itu akan benci selamanya. Siapa tahu kalau dia ya namanya hidayah ya Bu ya. Maka jangan mengutuk sekali-kali ya pendosa. Doakan, yang paling bagus doakan. Kayak Nabi itu ya. Nabi itu dulu musuh bebuyutannya ada dua orang, namanya dua-duanya namanya Umar. Satu Umar bin Khattab, satu namanya Amr bin Hakam, Abu Jahal maksudnya. Dua-duanya musuh bebuyutan Nabi ya. Kalau bisa dipenggal Nabi itu nggak boleh hidup. Tapi karena Nabi berjiwa rahmatan lil alamin ya, pemaaf ya, tidak mau balas dendam ya, akhirnya sering berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berilah hidayah kepada kaumku ini karena mereka nggak tahu ya kalau aku ini merupakan nabi yang diutus Allah ya, mengajak kebaikan ya, meninggalkan kejahatan, kemungkaran. Mereka nggak tahu, maka berilah hidayah. Ada lagi satu doa yang diterima oleh Allah ya, doanya Nabi, ya Allah berilah hidayah dari salah seorang Umar saja dari dua Umar ini. Sering berdoa ya, satu Umar sudah cukup ya Allah akan dapat membantu aku ya dalam menyampaikan dakwah, apalagi dua-duanya ya. Akhirnya Sayyidina Umar masuk Islam setelah membaca, adiknya ya membaca surat Toha. Dia dengar ini kok menakjubkan ya. Akhirnya dia masuk Islam, mendatangi Nabi ya, yang seharusnya memenggal malah justru memeluk dan minta syahadat. Nah ini ya, jadi ini ya hebatnya agama Islam kalau kita pelajari betul-betul
dari sumbernya, jangan dari orang yang nggak tentu ya biar. Iya. Orang lagi Indonesia lagi parah-parahnya nih berantem dengan klan-klan yang lain. Iya. Rame terus memang. Sama-sama Islamnya Iya. berantem. Antara habaib dengan kiai ya. Kiai di Jawa itu mengikuti ya Bu ya? Nggak tahu Pak. Ya, Kadang-kadang nggak Sahabat. mengikuti tapi Bapak Ah, itu cuma rame. cuma sekilas. Ya, para habib-habib itu ya Bu ya. Iya. Yang kalau menurut saya sih oknum ya. Banyak yang kalau bicara itu yang ngawur, banyak ngawur. Ya. Baik, kita teruskan. Tadi ayat berapa? Sekarang 20. 20. Sekarang 20. Yusharu. Ya. Yusharu bihi ma fi butunihim Yusharu bihi ma fi butunihim wal julud. wal julud. Tambah lagi siksaan. Coba dibaca Bu. Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada dalam perut dan kulit mereka. Alhamdulillah. Itu ya. Setelah diminum saking panasnya air tadi yang diminum atau mendidih ya Bu ya, yang disiram ke mana tadi? Kepala. Atas kepala ya Bu ya. Disiram kepala malah justru yang ambrol dalam perut. Ya, termasuk kulitnya. Ya. Alhamdulillah. Pernah nggak ibu-ibu terkelotok kulit sedikit ya? Pernah. Sakitnya ya Bu ya? Iya. Iya. Panas. Dan dalam Al-Quran sering ditampilkan itu masalah kulit, siksaan dari kulit. Karena memang awal-awal manusia itu sakitnya kalau sakit dari kulit dulu, dicubit kulit, ya Bu ya. Iya. Iya, kalau di sini apa gatel ya kulit. Jadi siksaannya di neraka itu mulai dari kulit. Ya, kulit sering disebut kulit karena kulit ini banyak dosanya, ya Bu ya. Ya, orang pegang-pegangan dengan pacar, yang dirasakan nikmatnya apa dulu? Bu? Kulit. Bener kulit ya Bu ya. Kulit dulu, iya. Pegang-pegangan, tempel-tempelan, lus-lusan, ya Bu ya. Iya. Apalagi tual-tuil, nyopet, juga tangan itu semua itu kulit, dari kulit semuanya. Ya. Maka di neraka siksaan yang termasuk pedih adalah ditimpakan ke julud itu kulit artinya. Julud ataupun jildun artinya kulit. Naudzubillah ya. Dan ini tidak berhenti Bu. Siksaan itu akan terus menerus seperti yang pernah dilihat oleh Nabi ketika dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Nabi diberikan akses untuk melihat alam yang kita tidak pernah lihat, ya, alam gaib ya. Yaitu alam surga dan neraka. Ya. Diperlihatkan oleh Allah ketika diterbangkan ke atas ya, bersama Jibril. Nabi melihat ada orang yang mencakar-cakar mukanya dengan tembaga besi yang terbuat dari api neraka. Dicakar lagi, ambrol utuh lagi, dicakar, ambrol utuh lagi, dicakar, ambrol utuh lagi, terus nggak berhenti-berhenti. Sampai Nabi heran, ya, akhirnya bertanya kepada Jibril, what the hell are they doing? Ngerti maksudnya? Iya. Apa yang mereka lakukan? Bahasa Amerika yang kasar. Iya. What the hell are you doing? Bahasa kasar itu. Iya. Jahanam apa itu Bril yang mereka lakukan? Aku kok ngeri banget itu. Ya, dicakar, ambrol utuh lagi, ngeri. Itu kenapa? Jibril menjawab, mereka itulah adalah umatmu yang dulu di dunia suka wadul, suka cari muka, ya, suka pengen dipuji-puji, ya, padahal orangnya nggak terpuji ya Bu ya. Iya. Dan lain sebagainya. Maka orang itulah ya di akhiratnya akan mendapatkan siksaan seperti itu. Nah, apa pelajaran yang kita bisa ambil dari penglihatan Nabi di neraka kejadian ini?
Apa kira-kira? Ngomong yang benar ya Bu ya. Jaga Seadanya, jangan cari muka. Ini biasanya kalau sudah satu majikan dua pekerja, itu setannya di situ Bu, di situ setannya Bu ya. Pernah nggak ada yang pernah satu rumah? Pernah dengan satu orang Indonesia juga. Nah, jangan jadi wadul ya. Pertahankan kita walaupun disakiti oleh teman kita, tenang, relax. Allah Maha tahu ya Bu ya. Tenang, kebatilan akan hancur. Ya, yang hak pasti akan menang. Dalam Al-Quran disebutkan, وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. Katakan yang hak itu akan menang dan yang batil akan hancur. Sesungguhnya yang batil itu mesti hancur. Jadi tenang ibu-ibu. Kalau ada satu rumah, dua orang, tiga orang, ya kita yang dikorbankan, di blackmail, kan, ya kan, dikambing hitamkan, kan sering terjadi begitu. Tahu ya? Tahu. Sering terjadi, ya. Maka kita yang dikambing hitamkan, tenang ya Bu ya. Kalau misalnya di rasani atau di apalah, tenang, di sekitar kita ada raqib dan atid. Ingat Bu ya, ini keyakinan kita umat Islam harus kuat ya. Dalam ayat yang lain disebutkan, wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Apa yang terucap dari siapapun, terucap satu ucapan ya Bu ya, di situ ada pencatatnya yang namanya raqib dan atid. Kalau yang kata-katanya baik, yang nyatet malaikat siapa? Raqib. Yang suka nyakiti kita dicatat oleh atid. Nah, maka kita tidak perlu gusar ya Bu ya. Diapain saja, dibully, dinyek-nyek, dituduh, tenang, relax ya. Allah Maha tahu ya Bu ya. Jangan panik dulu ya Bu ya. Jangan panik. Diancam, tenang. Kita punya Allah yang maha tahu, maha hebat, maha kuasa, maha segalanya. Ya, maha segalanya. Kalau kita sering menghubungi Allah dan dekat dengan Allah, pasti pertolongan akan datang. Ya, seperti yang terjadi pada Nabi Musa alaihissalam, sering saya sampaikan di sini ya. Ketika Nabi Musa dan teman-temannya dikejar oleh serdadu Firaun, ya, tentara Firaun, kejar ya, karena sampai di tepi laut bingung ya, mau berenang nggak bisa, perahu nggak ada, ferry apalagi. Pernah naik ferry Bu? Pernah ya. Akhirnya di situ Nabi Musa dan temannya dalam kondisi desperate, kepepet ya, maju kena. Filmnya siapa? Pernah nonton? Dono Indro Kasino ya. Maju kena, mundur kena. Akhirnya ya, Jibril diutus oleh Allah mendatangi Musa alaihissalam dan menyampaikan wahyu kepada Musa. Wahai Musa, baca doa ini dan pentungan air laut itu. Nah, ya, dari Allah pesan. Setelah membaca doa, Rabbana lakal hamd antal mustaka wa antal musta'an la hawla wala quwwata illa billah. Pentung airnya, air laut 3 kali. Akhirnya jadilah jalan tol Hongkong, Zhuhai, Macau. Nah, kayak gitu Bu istilah. Ya. Pernah ada yang pernah naik bis nggak? Pernah. Oh, saya malah belum pernah. Oh, ke Macau belum pernah? Ke Macau. Yang nyebrang itu kan? Pernah. Belum pernah ke Macau, belum pernah ke Guangzhou. Ya Allah, ketinggalan nih. Iya, mungkin kapan-kapan bisa Senin ya jalan-jalan. Iya ya. Pak, ayo direncanain. Bisa, sebenarnya bisa direncanakan bolak-balik ya. Ke Macau misalnya. Pengen.
baru nanti direncanakan. Sebelum umroh kan ke Mako dulu yang dekat-dekat. Nah, sebelum Mekah dulu. Mekah baru Mekah. Baru Mekah. Mekah. Hmm. Ya itu Bu, jadi ini yang harus kita pertahankan. Deketi Allah terus. Dekat dengan Allah, indah hidup ini. Ya. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah pasti senangnya tidak tergambarkan. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, kalau kita itu minta kepada Allah, dekat dengan Allah, senangnya Allah itu, ini digambarkan dalam hadis ya, seperti seorang turis yang kehilangan barang-barang berharganya di padang pasir. Ya, kemudian setelah itu barang-barangnya ketika dia tidur hilang semua, termasuk kendaraannya, ontanya ini. Ketika bangun, ayo kira-kira gimana Bu perasaannya? Jangankan yang barangnya, kita HP saja udah kayak kiamat hilangnya dia. Benar nggak Bu? HP itu lebih penting dari suami. Kalau hilang suami itu kayaknya nggak segitu ya Bu ya. Iya, suamimu hilang, belum pulang. Kayaknya mungkin nggak seperti hilangnya HP ya Bu ya. Lain ya Bu ya. Suami Lain bilang Bu. kita status. Ini. Jadi ketika bangun tidur, unta dan yang di atasnya barang-barang yang pentingnya, HP-nya, chargernya, duit, dompet, paspor, tiket, semuanya hilang semua. Kira-kira orang ini gimana? Gelundungan nangis apa enggak Bu? Iya. Ayo Bu, gak ada orang mau nelpon, mau padang pasir, rumah nggak ada, semuanya pasir semua, nggak ada orang. Ya, kira-kira kondisinya gimana orang seperti ini? Desperate. Wah, Bingung. terus Nangis. pokoknya kejang-kejang. Nah, tapi orang ini menurut hadis dia ikhtiar, dia mencari sana kemari di padang pasir, jangan-jangan di sebelah sana, pergi lagi, akhirnya dapat ilham. Ya, dapat ilhamnya begini. Ini aku harus pergi ke tempat awal aku tertidur. Jangan-jangan nanti ontanya itu akan kembali lagi ke situ. Akhirnya udah balik lagi Bu ke tempat dia tidur itu. Ya, tidur lagi kecapeannya. Pas dia bangun, wah langsung nongkrong ontanya di situ Bu, dengan semua barang-barang berharganya, satu pun gak ada yang hilang. Melihat setelah bangun seperti itu, rasanya kaya apa? Bisa digambarkan nggak? Bisa digambarkan nggak coba? Iya. Nggak bisa digambarkan ya Bu ya? Iya, senangnya kayak apa tuh nggak bisa digambar. Itulah senangnya Allah, ya. Bahkan lebih senang daripada itu lagi Allah itu kalau didekati oleh hambanya kita semua. Maka dekati terus Allah ya Bu ya. Ya, dekat dengan Allah, pasti Allahnya senang. Kalau Allahnya senang, dampak ke kita, kitanya juga senang. Paham ya Bu ya? Iya, Pak. Allah senang, pasti kita senang. Allah murka, marah-marah, kita juga uripnya nggak tenang. Jangankan kepada Allah ya Bu ya, kepada majikan aja, kalau majikan kita seneng, jempoli terus tiap pagi ya Bu ya. Iya, ngalem-ngalem terus ke kita, ini kerjaannya bagus, orangnya sabar. Ayo Bu, dampaknya kita seneng apa enggak Bu? Senang. Mau nambah lagi apa enggak kontraknya? Sampai 25 tahun. Nah ini dampak senangnya majikan. Ya, dengan Allah juga apalagi. Dengan Allah apalagi. Sebaliknya kalau majikannya itu murka, gebrak-gebrak meja, curiga terus ke kita. Nah ya Bu, betah nggak Bu? Tidak. Nyari lagi yang bagus ya Bu ya. Iya. Atau Ganti. pulang. Nah, ini bedanya. Maka deketi terus siapa? Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini kita sering baca dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu. Wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Iya, karena hanya kepadamu. Hanya kepadamu na'budu, Menyembah. kami menyembah, dan mengabdi, beribadah, dan hanya kepadamu kami. Memohon pertolongan. Nah, jadi jangan mohon sering-sering kepada manusia ya Bu ya. Iya. Iya, kalau teman kita sering kita minta, bosan apa enggak? Bosan. Mungkin langsung diblokir itu namanya. Nggak
Nggak dibuka. Iya, ya blokir akhirnya. Kalau pagi WhatsApp minjem duit 100, Iya. jam 10 WhatsApp lagi minta 70 aja mbak, ini kurang. Jam 12 WhatsApp lagi, minta lagi, ayo diblokir apa enggak? Dilihat apa enggak nomor telepon. Beda dengan Allah 24 jam. Ya, Allah menerima terbuka ya. Pintu pertolongannya 24 hours a day ya. 7 days a week. Ya. 365 days a year. Ya, Allah terbuka. Senang. Maka jangan bergantung kepada manusia. Kita akan dibenci manusia kalau kita bergantung ya, Bi. Apa-apa minta tolong tetangga, apalagi minjem bawang, minjem beras, minjem lagi minyak, wis tutup pintunya ya, Bi. Pura-pura budek. Kayak orang sini tutup pintu terus ya Pak ya. Nah, ya itu budek nanti. Ya, pura-pura budek maksudnya, Bi. Iya. Jadi bahkan sampai dicontohkan oleh salah seorang sahabat ya. Ketika salah seorang sahabat lagi nuntun ontanya gede bu, tiba-tiba ontanya keprosok ke got, agak dalam lah. Ya. Nah sahabat ini nggak mau minta tolong orang yang lalu lalang. Aku ini masih bisa ini, masih bertenaga, ya. Diminta, no, I can do this. Nah, bu ya, lama-lama bisa. Wah ini hebatnya, bu. Ya. Jadi ikhtiar dulu ya, bu ya. Ikhtiar sambil berdoa. Maka sering saya sampaikan, niat itu harus 100% kuat. Niatnya harus kuat. Ikhtiar 100%. Doa 100%. Tawakal 100%. Kalau keempat-empatnya dilakukan, insya Allah hidup ini enjoy. Nah, ya. Ulangi lagi, niatnya harus kuat berapa persen? 100%. Habis niat apa? Ikhtiar. Ikhtiar. Kerja keras. Kerja dalam Islam itu mempunyai 4 AS. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja sampai tuntas. Ada AS-AS-nya semua. Hafal bu? Ujungnya itu ada AS-nya biar enak ngingetnya. Takwa ini Kerja keras, kerja cerdas, kerja tua. sampai tuntas. tugasnya nanti belakang. Ikhlas. Nah itu bu, ya. Nih, jadi dunia itu kita enjoy, kita nikmati, pasti kita nikmati, ya. Oke, masih 10 menit lagi. Jadi setelah penyiksaan orang-orang kafir ini, ya, yang tertera dalam ayat 19, baju mereka terbuat dari apa bu? Api neraka, potongan-potongan api neraka. Kutiat itu potongan-potongan, ya. Kalau kita sekarang ini kan ada yang sutra, ada yang kotun, ya, macam-macam, enak-enak. Kalau dunianya biar. Nah di neraka nanti bajunya terbuat dari kepingan-kepingan api neraka. Kemudian kepalanya disiram dari atas, hancur lebur semua yang ada dalam perut, plus kulitnya. Tadi ayat yang berikutnya ya. 20 ya. Kemudian yang 21 ada lagi ya. Walahum maqami'u min hadid. Baca. Walahum maqami'u min hadid. Terjemahkan lagi. Dan azab untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Alhamdulillah. Tahu cambuk bu? Iya. Apa cambuk? Cambuk. Pecut. Iya. Jangankan pecut dari plastik aja sakit ya Bu. Iya. Dari apa itu? Bel. Sabuk. Sabuk. Ya, ataupun bahasa Jawanya apa sabuk? Ikat pinggang. Pinggang. Ikat pinggang bahasa Indonesia. Jawa Timur ya Pak Bu? Malang. Etek. Pendek. Pendek. Jogja ya. Itik. Itik. Bahasamu? Mana Jawa Tengah? Ngawi. Ngawi. Apa itik namanya? Itik. Oh, itik itu bebek kalau bahasa Melayu. Iya. Itik ya Bu. Itik.
Kalau bahasa kampung saya ketimang. Oh, Ada ketimang. ketimang pinggang ikatkan. Wah itu sakit itu ya. Apalagi terbuat dari Besi. api, besi ya, Dari ya. besi. Maqami min hadid, hadidatnya besi ya. Hadid. Dan besinya besi neraka lagi ya, ya. Iya. Kalau besi Malang mungkin kurang sedikit. Di neraka itu. Apa akibat setelah mereka disiksa di penjara di neraka itu? Ayatnya menggambarkan reaksi mereka. Apa reaksinya? Kita baca ayat berikutnya. Kullama aradu, baca. Kullama aradu An yakhruju minha min gham ayyakhruju minha min gham u'idu fiha u'idu fiha وذوقوا عذاب الحريق. wadzuqu adzabal hariq. Baca, ini reaksi orang yang tadi disiram. Setiap kali mereka hendak keluar darinya neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Na'udzubillah. Ini kita harus yakini ya Bu ya. Orang jahat, apalagi orang kafir namanya, pasti balasannya seperti itu Bu. Ya. Jadi jangan sampai tergolong ya kepada mereka. Jelas reaksinya seperti itu, nggak tahan ya Bu ya, mau keluar kemana. Bahkan dalam surat ibu-ibu, dalam surat Al-Humazah, apa ya Bu ya? Surat Al-Humazah apa? Wailul likulli humazatil, terus alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu kalla la yumbadanna fil hutam. Dari kalla itu artinya sekali-kali tidak mereka akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah? Tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Narullahil muqaddah dulu. Muqaddah. Neraka Allah yang menyala-nyala membakar. Narullahil muqaddah allati tattali'u, Alal af'idah. artinya apa? Yang sampai sakitnya itu ke pulung hati, tahu pulung hati? Ke hati. Orang kalau dulu sakitnya nyer sampai ke hati itu artinya sakitnya sudah luar biasa ya Bu ya. Ya, kalau sakit masih di kaki itu masih mending. Tapi kalau sudah ke afidah, ke hati, wah itu berarti sakitnya sudah maksimum. Ya. Allati tattali'u 'alal afidah, kemudian innaha 'alaihim muqsadah. Di atas mereka itu tertutup Bu, neraka itu. Ya, jadi kayak iya, kayak oven dan kayak itu loh, press cooker pernah. Itu coba. Neraka itu kayak ngono. Ya, jadi uap asapnya itu nggak keluar, bayangin coba Bu. Cepat matang apa enggak? Itu betul itu. Itu dalam surat itu Bu, bagi orang yang suka mencela dan menghina, wailul likulli humazatil lumazah. Ya, orang yang suka mencela, mencaci dan menghina, itu balasannya di neraka al-hutamah. Neraka apa? Neraka Hutamah ya. Yang di dalamnya nanti neraka hutamah itu ya, alaihim muqsadah, tertutup rapat. Bayangin Bu. Sudah api membara, kebul tertutup. asapnya hitam, waduh nggak bisa keluar Bu, matang lagi ya, utuh lagi, matang lagi, utuh lagi, matang selama-lamanya ya. Maka ketika mereka mau keluar ya nggak bisa ya, diturunin lagi. Ini gambaran neraka apa? Hutamah ya. Nah, na'udzubillah. Makanya ibu pertahankan akidah Islam kita.
Kita harus bersyukur kita masih diberikan keimanan ya Bu ya. Ya, syukur kepada Allah. Sebaliknya bagi orang yang beriman, mari kita baca. Innallah, baca. Innallah Yudkhilul ladzina amanu yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihat wa amilus solihat jannatin tajri jannatin tajri min tahtihal anhar min tahtihal anhar yuhallawna fiha yuhallawna fiha min asawira min dhahab min asawira min dahab wa lu'lu'a wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. wa libasuhum fiha harir. Terjemahkan. Sungguh Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Oh, ini kesukaan perempuan semua nih, gelang-gelang ya Bu ya. Maka jangan tertipu dengan gelang dunia ya Bu ya. Sampai merampok, kan ada merampok emas karena saking apanya Pengen. mabok tetangganya beli emas 25 gram, ditanya langsung apa? Kejang-kejang ya Bu ya. Akhirnya ngerampok, alhamdulillah ya. Sebenarnya bagi orang yang beriman dan beramal saleh, semua hiasan dunia akan diberi semua Bu ya. Semuanya apa yang kita minta akan diberi ya. Alat-alat doa semuanya wis pokoknya ya. Walahum fiha ma yadda'un dalam surat Yasin. Dan untuk mereka apa yang mereka inginkan semuanya akan delivery ya, serentak ataupun langsung. Apa delivery itu? Pengantaran ya, akan diantar langsung secara kilat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ya bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Ada dua di sini, beriman amal soleh, selalu beruntutan itu. Iman amal soleh, iman amal soleh. Shadaqallahu